Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Polresta Bandar Lampung siapkan personel jaga pos penyekatan jelang Nataru. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022, Polresta Bandar Lampung bersiap mengerahkan personel untuk menjaga pos penyekatan. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto melalui Kabak Ops Kompol Oskar Eka Putra mengatakan, pos penyekatan ini mulai diaktifkan kembali dari tanggal 24 Desember sampai 2 Januari 2022. Satu minggu sebelum hari pelaksanaan penyekatan, pihaknya juga akan bersiaga menjaga dan mengontrol pos-pos ini. Menurut Oskar, pihaknya juga akan mobile memantau langsung personel yang akan ditempatkan di pos-pos yang telah disediakan tersebut. Namun, mengenai jumlah personel yang akan dilibatkan dalam operasi tersebut belum ditetapkan. Oskar menambahkan, sesuai dengan arahan pimpinan yang mengacu pada instruksi Kemendagri, pos penyekatan ini disediakan untuk mengecek pendatang masuk ke wilayah Bandar Lampung. Salah satu sasarannya yaitu masyarakat yang dari luar kota hendak masuk ke wilayah Bandar Lampung itu wajib divaksin. Oleh karena itu, lanjut Oskar, petugas gabungan di pos penyekatan ini berhak melakukan pemeriksaan kelengkapan dan syarat wajib bagi pengendara. Oskar menyebut syarat wajib tersebut antara lain melampirkan bukti non-reaktif rapid antigen dan lainnya sesuai dengan instruksi Kemendagri bagi pelaku perjalanan darat. Menurut Oskar, pos penyekatan yang akan beroperasi nanti juga tersedia gerai vaksinasi gratis. Gerai vaksinasi ini akan dilakukan dengan bekerja sama dari pihak dinas kesehatan setempat. Jadi ketika ada pengendara yang belum mendapatkan dosis vaksin tahap 1, maka bisa langsung divaksin di pos tersebut. Oskar menghimbau kepada masyarakat Kota Bandar Lampung saat Nataru untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, terutama di tempat-tempat umum seperti lokasi wisata, pusat perbelanjaan, dan penginapan ataupun hotel. Hal ini sudah disampaikan oleh Kapolda Lampung agar virus COVID-19 tidak meningkat setelah Nataru. Oskar menambahkan pos penyekatan yang akan diaktifkan kembali, yakni pos di Bundaran Haji Mena, Pos Simpang Lematang, Baruna Panjang, Kemiling, dan Itera Sukarame, di mana ada 5 titik penyekatan yang sudah diberlakukan yakni Tugu RI, Lematang, Baruna Panjang, Kemiling, dan Itera. Penyekatan pengendara di wilayah perbatasan ini merupakan bagian dari Operasi Lilin Krakatau 2021 yang rencananya mulai tanggal 23 Desember nanti. Berita selanjutnya, Pemkot minta perusahaan di Bandar Lampung sesuaikan upah pekerja dengan UMK tahun 2022. Pemerintah Kota Bandar Lampung meminta agar perusahaan di Bandar Lampung melakukan penyesuaian upah pekerja. Pada tahun 2022, upah pekerja secara standar upah minimum Kota Bandar Lampung ialah senilai Rp2.770.794. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung, Leni W. mengatakan, nominal tersebut sesuai dengan mandat gubernur yang telah diteken dalam suatu ketetapan. Nominal upah minimum kota di Bandar Lampung sudah ditetapkan, Disnaker kemudian akan menindaklanjutinya dengan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan. Disebutkannya upah pekerja dengan nominal demikian didorong agar langsung diterapkan terhitung sejak pengupahan Januari 2022. Ketua Dewan Pengupahan Kota Bandar Lampung, Haidar Mansyah menjelaskan, nominal UMK Bandar Lampung untuk tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp30.811 dari tahun 2021. Kenaikan tersebut didasari oleh kondisi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang diposisikan sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sebagai turunan UU nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang bagus, hotel penuh dan kuliner berangsur baik. Sebelumnya pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan pengusulan UMK kota setempat di tahun 2022 untuk naik senilai Rp50.000 dari sebelumnya. Usulan tersebut juga setelah menimbang adanya dialog bersama Dewan Pengupahan Bandar Lampung.
Sebelumnya usulan ada kenaikan 50.000 dari tahun 2021 sehingga nanti tahun 2022 itu diusulkan menjadi Rp2.789.983. Namun Gubernur Lampung melalui keputusannya hanya menaikkan UMK sebanyak Rp30.000 saja. Berita selanjutnya, motor mahasiswi di Bandar Lampung raib dibawa pencuri. Seorang mahasiswi di Bandar Lampung menjadi sasaran pelaku pencurian sepeda motor alias curanmor. Korban bernama Tarisa Amanda Putri, berusia 19 tahun terpaksa merelakan Honda Beat warna biru dengan BE 3367KQ digasak pelaku. Tarisa mengatakan pencurian motor tersebut terjadi pada Jumat 3 Desember 2021. Menurutnya pelaku beraksi saat dirinya terlelap tidur di kamar indekos Jalan Pulau Pisang, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Saat itu motor korban terparkir di depan teras indekos dalam keadaan terkunci stang. Korban menduga pelaku masuk dengan cara menjebol gembok yang terpasang di pagar indekos. Tarisa menceritakan hilangnya motor ketika ia bangun tidur sekitar jam 6. Ia berniat mengeluarkan motornya namun sudah tidak ada. Tarisa menjelaskan kondisi pintu pagar indekos saat itu sudah terbuka. Bahkan kunci gembok yang biasa digunakan untuk mengunci pagar juga hilang. Kunci gembok juga dijebol sama malingnya mungkin untuk menghilangkan jejak. Gemboknya juga dibawa oleh pelaku. Pasca kejadian tersebut, korban langsung melapor ke aparat kepolisian setempat. Tarisa berharap laporan tersebut bisa segera ditindaklanjuti. Sementara itu, Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait laporan curanmor tersebut. Pihaknya sedang mengidentifikasi pelaku curanmor dari keterangan korban dan saksi. Warsito mengimbau masyarakat memasukkan kendaraan roda 2 ke dalam rumah. Selain itu, pemilik indekos dan pelaku usaha dihimbau untuk memasang CCTV. CCTV sangat berguna untuk mengidentifikasi pelaku pencurian. Berita selanjutnya, seorang warga Jawa Timur meninggal dunia ketika sholat sunnah di Masjid Gadingrejo. Mursyid berusia 47 tahun, seorang warga Dusun Dandan, RT 001 RW 006 Kelurahan Pragaan Daya Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Ditemukan tewas ketika sedang menunaikan ibadah salat di masjid. Tepatnya di Masjid Baitur Rahman Dusun Tambah Kerto, Pekon Tambah Rejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pada Jumat 3 Desember 2021 sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Gadingrejo Ibtu Aitobing membenarkan terkait adanya warga yang meninggal ketika salat di masjid. Keterangan saksi di lokasi kejadian, sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sedang menunaikan sholat sunnah di dalam Masjid Baitur Rahman. Ditambahkan Tobing, pada saat memasuki rokaat kedua, tiba-tiba korban terjatuh ke belakang dan kejang-kejang. Karena mengira korban terkena serangan penyakit epilepsi, maka jamaah yang ada di dalam masjid tidak berani menolong dan melaksanakan sholat asar. Ketika sholat asar selesai, jamaah mengecek kondisi korban, ternyata korban sudah tidak bergerak lagi. Kemudian jamaah menghubungi tenaga medis, petugas Babin Kaptimas dan Babinsa. Petugas medis, polisi, dan TNI lantas datang melakukan pemeriksaan terhadap korban. Ternyata korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Sehingga untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban, jenazah dilarikan ke RSUD Pringsewu menggunakan ambulans Puskesmas Gadingrejo. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim dokter RSUD Pringsewu, diduga kuat penyebab meninggalnya korban dikarenakan serangan stroke ringan. Menurut Tobing, itu diperkuat dengan temuan sejumlah obat-obatan penurun tekanan darah tinggi yang disimpan korban di dalam tasnya. Tak hanya itu, di dalam tas juga ditemukan kartu identitas, sehingga warga dapat mengetahui identitas korban. Keterangan keluarga korban yang berhasil dihubungi, selama ini korban terkena penyakit darah tinggi. Keluarga korban yang berasal dari Lampung Timur sempat bertemu dengan petugas Polsek Gadingrejo. Keluarganya mengaku telah menerima dan mengikhlaskan kematian korban, serta menolak untuk dilakukannya otopsi terhadap jenazah korban. Sehingga jenazah diserahkan kepada keluarga untuk dibawa pulang ke kampung halaman di Sumeneb, Jawa Timur guna dimakamkan.
Berita selanjutnya, kondisi halte di Bandar Lampung yang memprihatinkan. Warga masyarakat Kota Bandar Lampung menyayangkan kondisi halte angkutan yang memprihatinkan. Kondisinya tidak terawat dan banyak coret-coretan. Bahkan beberapa bagian nampak rusak dan kondisi atapnya yang telah menghilang. Dari pantauan pada Sabtu 4 Desember 2021, beberapa halte nampak dengan kondisi yang dijelaskan, seperti Jalan ZA Pagar Alam, RA Kartini, Diponegoro, dan ruas jalan protokol lainnya. Anggi, seorang warga yang kediamannya dekat dengan halte Wisma Haji di Jalan ZA Pagar Alam misalnya. Ia mengaku telah lama halte tersebut tidak digunakan sebagai fasilitas menunggu angkutan umum. Karena sudah lama rusaknya, seingatnya juga sudah tidak ada yang menunggu di sana lagi. Hal serupa juga dikatakan oleh Brigita, pengguna transportasi umum yang ditemui di ruas Jalan RA Kartini. Ia mengaku tidak nyaman bila menunggu angkutan umum di halte yang ada di sekitar mal pada ruas jalan itu. Tidak nyaman, masalahnya memang fasilitasnya jarang dirawat, coret-coretan juga ada membuat serasa menyeramkan. Ia menyebut masih bersedia menunggu kendaraan umum di sana akibat dari masih digunakannya angkot sebagai sarana transportasinya. Berikut wawancara dengan salah satu warga. Warga sekitar Bu ya emang ya? Iya. Udah lama ya tinggal sini emang ya? Udah dagang di sini udah hampir 18 tahun saya. Oh, udah berapa? Nah ini apa halte ini udah bentuknya seperti ini sejak kapan ini Bu? Di semenjak itunya damrinya nggak jalan lagi sekitar 2 tahun lebih lah kurang lebih. Nah ini kan rusak nih atapnya nih. Ini Iya. rusak kenapa nih? Diambil orang atau apa ini? Bang, bawa angin. Terbang ya mau ke bawah Iya, angin ya? diambil orang mana bisa susah itu. Bawa angin dia. Ini sejak apa sudah nggak beroperasi lagi ini rusak memang. Iya, rusak. Kalau menurut Ibu sendiri masih berguna nggak sih ini sebenarnya? Ya, berguna paling anak-anak nongkrong. Tanggapan Ibu nih tentang halte ini banyak nih. Emang nggak cuma ini sih yang rusak ya, ada banyak juga yang rusak. Nah tanggapannya gimana tuh Bu? Lebih baik ini halte banyak rusak ini diapain? Mendingan dibongkar semua atau diperbaiki semua atau gimana? Lebih baik ya? Ya kalau kira-kira mengganggu jalan mendingan dibongkar lah. Karena juga emang menurut Ibu tadi karena emang nggak aktif lagi ya Bu? Iya, nggak aktif lagi damrinya gitu. Kalau dibongkar kan jalannya juga enak, jalan kakinya juga enak. Jadi bisa dibilang menurut Ibu cukup mengganggu ya? Ya paling di jalan kaki itu lah. Oke. Berita selanjutnya, mantan pejabat kepala kampung di Tulang Bawang diduga lakukan penyimpangan dana desa. SI berusia 44 tahun, mantan pejabat kepala kampung di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, tersandung kasus dugaan penyimpangan dana desa tahun anggaran 2019 senilai 185 juta rupiah. Pria yang berstatus pegawai aparatur sipil negara itu ditahan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. SI merupakan mantan PJ Kakam Hargomulyo, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang. Berdasar perkara yang disidik Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Tulang Bawang itu, kini telah bergulir ke Kejaksaan. Pelimpahan tersangka dan barang bukti tersebut berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada Kamis 2 Desember 2021 sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Sudah dilimpahkan tersangka dan barang bukti kasus tindak pidana korupsi penyimpanan DD di kantor Kejaksaan Negeri Tulang Bawang karena berkas perkaranya dinyatakan lengkap. SI merupakan warga Kampung Agung Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Wido menerangkan, SI mengelola dana kegiatan pembangunan gedung dan sarana olahraga desa yang bersumber dari DD Kampung Hargomulyo, Kecamatan Rawajitu Selatan tahun 2019. Saat itu SI menjadi PJ Kepala Kampung Hargomulyo. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pembangunan gedung dan sarana olahraga ini dikerjakan oleh pemerintah kampung dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Namun pada pelaksanaannya, proyek itu dikerjakan oleh pihak ketiga yakni CV Tunas Abadi. Parahnya, diduga terjadi markup anggaran. Hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang. Dampak penyimpangan dalam kegiatan pembangunan gedung dan sarana olahraga desa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 285 juta lebih. Ia menambahkan saat tersangka menjadi PJ Kakam Hargomulyo,
Laporan pertanggungjawaban penggunaan APB Kampung Hargomulyo tahun 2019 sampai saat ini belum selesai. Tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 subpasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.